أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. وبعد jamaah Masjid Al-Aqsa Hafizahumullah, alhamdulillah kita syukuri nikmat-nikmat Allah di pagi hari ini. Tentunya banyak sekali nikmat, tapi terutama diberikan kepada kita kesempatan untuk tetap bangun lagi di pagi hari ini. Barangkali di tempat lain banyak yang tidak bangun lagi. Semoga nikmat kesempatan ini kita bisa menghargainya dan bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Jamaah sekalian, akhirnya memang kita harus bijaksana dan cerdas lewat live streaming seperti ini. Alhamdulillah, ya, kita syukuri lagi ya nikmat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini memang tuntutan sebagai muslim yang komprehensif. Saya katakan komprehensif kenapa? Karena kalau kita mensikapi hanya dengan akidah hidup dan mati di tangan Allah, kita nggak usah takut terus jadi kayak membinasakan diri. Kita juga pakai syariat. Syariat itu tentunya ada satu kaidah yang namanya maqasidus syariat. Jadi syariat itu dibikin, diciptakan, disusun untuk melindungi 5 hal yang esensial tentang manusia, yaitu nyawa, akal, agama, harta, dan harga diri. Ini manusia supaya nggak jatuh harga dirinya, nggak jadi hewan, supaya kebanggaan kepemilikannya ada, supaya agama terlaksana dengan benar, supaya akalnya juga tetap dipakai dengan baik, terus nyawanya bisa dipertahankan. Itulah target syariah. Jadi akhirnya lahirlah fatwa yang kompak seluruh dunia, menghindarkan berkumpulnya sebanyak orang di suasana seperti ini. Baru iptek 1300 ayat lebih Al-Quran bicara tentang iptek. Kalau nggak kita pakai, kita mencampakkan akal, karena iptek itu basisnya adalah berpikir dan bertindak logik dan rasional, logik dan juga realistis dan iblis gitu kira-kira. Akhirnya terjadilah giliran tausiah pakai live streaming. Terakhir kita sampai ke surat Al-Baqarah ayat 108. Sekarang kita masuk ke ayat 109. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Terjemahannya, banyak sekali dari ahli kitab yang suka kalau sekiranya memurtadkan kalian setelah iman kalian menjadi orang-orang kafir, disebabkan kedengkian yang ada pada diri mereka, dan itu setelah jelas kepada mereka kebenarannya. Maafkan, lupakan sampai nanti Allah datang dengan keputusannya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini ada informasi dari Allah yang mungkin menjelaskan kondisi objektif pada tahun-tahun pertama. Ini pasti ayatnya ini turun di tahun-tahun pertama, mungkin bahkan di semester pertama. Dapati fenomena perilaku orang-orang Yahudi yang mungkin nyinyir, satir terhadap apapun yang dilakukan oleh umat Islam. Banyak gangguan. Itu di tahun-tahun pertama. Nah,
dari fenomena itu Allah memberikan satu penjelasan yang ini penting, bahwa ada satu rahasia bahwa ahlul kitab itu banyak yang ingin kalau umat Islam itu murtad lagi. Tapi ini menarik ketika kemudian Allah menyebutkan wadda katsirun. Wadda katsirun, jadi banyak. Jadi tidak semua. Jadi memang Al-Quran itu selalu ketika di-clearkan itu tidak salah, karena tidak semua ahlul kitab itu berperilaku yang sama, ingin menyesatkan kita. Ada sebagian ahlul kitab yang pasif, yang memberi kebaikan-kebaikan universal, atau yang tidak tahu menahu, awam. Itu makanya Allah menyebutnya kafir. Tapi kafir itu sudah serem. Kalau di ayat yang lain sering Allah mengatakan wadat ta'ifah, sekelompok gitu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah yang betul-betul ya luar biasa ya. Tidak mengatakan wadda ahlul kitab, tapi katsir, tapi banyak. Nah, kata katsir ini menarik untuk kita diskusikan, bahwa jumlah yang banyak itu otomatis ya varian diversifikasi dan fungsi, posisi, kemampuan, kompetensi juga jadi banyak, sehingga ada ahlul kitab yang punya kemampuan ekonomi maka akan berusaha memurtadkan orang beriman dengan pendekatan ekonomi. Ada yang politisi, tentunya dengan politik, ada yang militer dengan militer. Artinya bahwa akhirnya memang gerakan pemurtadan itu ya mengepung umat Islam 8 penjuru angin, kira-kira gitu teorinya. Nah, sebetulnya pada saat ayat ini turun, secara politik umat Islam itu leading, tetapi ahlul kitab itu penguasa ekonomi ya, karena memang ini tahun-tahun pertama. Jadi zaman 50 ini informasi dari Allah untuk kita pahami bahwa di dalam tubuh ahli kitab itu ada gerakan pemurtadan. Ada yang dengan cara kasar, seperti ketika Andalus dikalahkan oleh negeri Aragon dan Kastilia, orang betul-betul dikasih opsi masuk Kristen, kalau enggak disembelih, sehingga ada yang lari dan ada yang Muslim tapi kalau sholat dibakar-bakar. Atau dengan cara halus, atau mungkin ini Paus Urbanus II menciptakan perang, tapi ada namanya Peter Le Venerable yang itu pendeta dari gereja koloni Paris Prancis itu pakai pendekatan cyber atau perang pemikiran. Jadi dengan demikian zaman 50 ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa berislam, beragama, beriman itu pasti akan ada musuh ya. Ada hambatan, ada gangguan, ada ancaman, dan diantaranya dari ahlul kitab. Walaupun tanpa ahlul kitab pun sebetulnya jauh sebelum Islam dimulai dari Nabi Adam sudah ada musuhnya, sudah di stok oleh Allah, ready stock, yaitu iblis laknatullah dan berikut menjadi syayatinal insi wal jinni. Jadi zaman 50 ayat ini dipastikan turun sebelum turunnya firman Allah, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini ayat ini turun bulan Sya'ban tahun kedua. Dan perangilah di jalan Allah siapapun yang memerangi kalian, dan jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini informasi ini. Maka dari itu kita lanjutkan semuanya. Jadi gerakan pemurtadan ini nanti kita pending, kita bahas sendiri. Yang ingin Islam itu balik lagi menjadi kafir. Tapi solusi dari Allah ini mengatakan fa'fu wasfahu, maafkan dan lupakan, anggap tidak ada. Tetapi time frame ini ada limitnya, sampai nanti Allah datang dengan keputusannya. Jadi memang ayat ini kalau kita pakai tanpa
konteks sirah, hanya teks, maka seakan-akan kita menganggap serius gerakan pemurtadan itu kayak nggak realistis gitu. Karena perintah Allah kan suruh melupakan dan suruh memaafkan. Lalu kok kita pertentangan, kita kok marah-marah gitu. Inilah pentingnya kajian sirah. Ini puzzle ini naruhnya harus pas sekali gitu. Harus tepat sekali, tidak boleh salah naruh. Kalau salah naruh berarti menganggap ahlu kitab sebagai ancaman itu seakan-akan tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya, itulah pentingnya belajar sirah supaya kita tahulah sikap itu harus proporsional dan terukur gitu. Nah, kenapa saya katakan proporsional dan terukur? Ya memang kondisi subjektif umat Islam belum mungkin membuat suatu sikap katakanlah represif terhadap ahlu kitab di Madinah. Walaupun tiada hari tanpa gangguan, terus-terusan ada gangguan gitu. Sering dibully, termasuk ketika pindah kiblat, tidak nasib wa mansuh, atau bahkan mereka membuat intrik-intrik yang seperti gunung es. Mereka seperti yang kita bahas beberapa bulan yang lalu, bagaimana mereka membullying Rasulullah dengan kata-kata ra'ina, atau mengatakan Rasulullah itu maaf ya, disebut budak gitu, ulwa udun gitu. Itu hal-hal yang sebenarnya menyakitkan. Bahkan Rasulullah sering jalan di gang-gang Madinah di Udayura gitu. Kenapa? Karena memang Islam itu tindakannya selalu terukur, ada proporsional. Bahwa di saat itu pertama Islam belum berada pada wilayah established ya, walaupun Rasulullah sudah sebagai top leader di Madinah, top dan legal leader, tapi Islam sebagai konsep sampai tahun pertama kan baru tatarannya itu baru membangun eksistensi ya. Nah, maka dari itu tidak boleh ada gangguan-gangguan, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif. Ya memang akhirnya kita independen. Ya, hatta ya teologi amri, nanti sampai datang keputusan Allah. Keputusan Allah itu nanti datang boleh dibilang pasca perang Badar ya. Sebenarnya pasca perang Badar Rasulullah itu sudah sangat superior. Rasulullah datang menemui Bani Qainuqa dengan bahasa gertakan. Kalian Bani Qainuqa, kalau kalian sikap kalian selama ini masih berlanjut seperti ini, menjadi gangguan-gangguan dakwah, kamu lihat sendiri bagaimana nasib orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang Quraisy ketika berperang dengan kami. Dijawab sama orang Bani Qainuqa waktu itu. Bani Qainuqa bilang, Muhammad jangan GR lo, gara-gara menang sama orang kampung dia nggak ngerti perang, kamu sudah GR. Nanti lihat kalau kau berhadapan-hadapan dengan kami. Sebetulnya itu sudah pengumuman perang, tapi Rasulullah belum sambut. Rasulullah masih pulang tanpa emosi gitu. Sampai nanti beberapa hari berikutnya Yahudi dibiarkan mingkinan, bahkan sampai memaksa seorang akhwat dari sahabiyah melolotkan jilbab dengan cerita yang kita semua tahu. Baru di situ nanti Rasulullah perang melawan kitab. Jadi pelajaran penting yang kita ambil di sini, pertama bahwa kita harus standby, kita harus siap, kita harus sadar, hope the best, tapi prepare the worst, bahwa ahlul kitab itu ancaman buat kita, ancaman. Dan ketika kita kan akhirnya perang salib sampai 88, dan setelah itu kita kalah, dan sekarang kita babak belur. Gerakan pemurtadan itu betul-betul masif dengan berbagai macam pendekatan, dengan kemasan-kemasan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita mensikapi harus berdasarkan bukan gosip, bukan isu, tapi hal-hal yang kita analisa, kita simpulkan, kita kalkulasi, kita investigasi, terus kita umat Islam kemudian bersatu menyatukan barisan. Bagaimana respon yang terukur itu juga nanti terstruktur gitu. Nah ini masalahnya kita institusi umat Islam secara struktural itu ya sudah berakhir dari sejak abad akhir 20 ya. Turki Utsmani kan institusi umat terakhir, dan Turki juga mulai rapuh dari abad 17 ketika Eropa mencapai tingkat zaman modern. Maka dari itu hari ini ayat ini harusnya menjadi satu rujukan kajian ya buat kita semua, bahwa ahlul kitab itu ancaman.
dan itu firman Allah. Dan kita kalau masih juga ragu, itu kebangetan kita. Nah masalahnya juga kata Allah kan katsir, banyak yang menentang kita, banyak yang mengancam kita. Berbagai macam latar belakang dan berbagai macam kompetensi akan hadir sebagai ancaman. Jadi kalau hari ini kita melihat fakta seperti ini yang kita saksikan, sebetulnya nggak tahu apakah ini yang mau jadi ending ancaman itu, karena sebetulnya tanpa virus Wuhan sekalipun kapitalisme dan yang sudah terang-terangan gagal total itu, dunia justru keliling utang, sudah diprotes sejak lama oleh Richard Duncan ya, bahwa kapitalisme sudah bergeser ke kredit karena ekonomi kita itu ekonomi kredit. Total utang dunia 380 triliun, tapi total GDP dunia cuma 85 triliun dolar, seperempatnya gitu. Demokrasi juga ternyata cuma pendulum yang berayun ke sana kemari, penguasanya tetap cukong, bangkir, super rich, big corporate. Presiden itu ternyata hanya sebuah belanja mereka aja, tetap penguasanya cukong. Nah zaman sering mau akhirnya ayat ini dirujukan. Ayo kita lihat yuk apa ancamannya, terus bagaimana sikap proporsional kita. Tapi tetap dimulai dari sesuatu yang sebetulnya terkendali dan terstruktur. Kenapa? Ya kalau nggak percuma aja, emosi aja nggak cukup ya. Maka Rasulullah mengendalikan, memproporsionalkan, dan akhirnya umat Islam mati leading pada saatnya. Nah, itu manfaat-manfaat dari ayat ini yang kita pahami sangat luar biasa sekali kalau kita artikulasikan menjadi bahan kajian hari ini. Nah kemudian Allah menyebutkan kenapa ahlu kita mengusir kita, hasad. Artinya kita menghadapi orang hasad itu susah. Kalau orang nggak paham kita kasih tahu, paham jadi berubah. Kalau orang ragu kita yakin berubah. Kalau hasad itu susah, karena hasad itu kita sudah hopeless. Sehingga Rasulullah juga mengatakan, iyyakum wal hasad, jauhilah kalian dari sikap hasad. Fa'inal hasad, karena hasad itu ya'kulul hasanat, akan meluluh lantakkan kebaikan, kama ta'kuluna al-hatab, seperti api menghangus habiskan itu kayu bakar. Jadi alih-alih kita kemudian menganggap Yahudi itu hasad, tetapi kadang-kadang di antara kita pun juga tidak boleh ada hasad. Orang hasad itu subjektif, emosional, tidak adil pasti. Angle-nya nggak mau. Nah ini kadang-kadang kita juga tahasud. Kalau sama mukmin itu apapun yang menjadi perbedaan, selama masih mukmin, iyyakum wal hasad, wala tahasadu, wala tabaghadu. Kan nggak boleh, wala tajassadu, wala jadi memang tidak boleh macam tahasud. Kalau cuma beda mazhab Hambali sama Syafi'i, posisi duduk, tasawuf akhir, cara menggerakkan jari masih jadi tahasud, ya kita sama aja sama Yahudi. Inilah yang itu jadi PR kita. Umat Islam nggak bakal lahir institusi lagi kalau tahasud sama antar mazhab itu masih dipertahankan. Artinya tidak toleran. Itu hasadan. Kalau orang hasad itu kebenaran disampaikan nggak ada gunanya, makanya Allah mengatakan mimba bima tabayyana haq. Kebenaran sudah sampai, diskusi semantik sudah sampai, teori sudah dijelaskan, diskusi sudah kelar. Tapi kalau hasad ya percuma. Makanya polarisasi umat Islam ini bukan berbeda pendapat, itu tahasud. Begitu juga Yahudi itu sebetulnya jauh sebelum Rasulullah datang, mereka itu menunggu-nunggu, bahkan mereka bikin tim untuk mencari. Ammar bin Yasir itu, Salman Al-Farisi itu terlunta-lunta jadi budak belian sampai 13 tahun hanya karena terpengaruh, terprovokasi oleh diskusi-diskusi Ahlul Kitab tentang Nabi terakhir. Lewat melakukan perjalanan panjang hanya untuk menunggu Nabi. Terus kita juga tahu Rasulullah ketika hijrah ke Madinah sampai Masjid Quba, sampai kampung Quba, Masjid belum ada. Itu rombongan yang menunggu itu sudah pulang, yang ada malah Yahudi.
Kemudian Yahudi lagi panen korma, yang musim panas itu September. Nah justru yang melihat pertama kali itu Yahudi. Dan Yahudi hari itu rapat di rumah Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir. Malam harinya. Dari Bani Nadir, dan Bani Nadir memang posisinya di Kuba. Nah di situ hasil rapat itu bocor ke putri Huyai bin Akhtab, bocor. Dan nanti putri Huyai bin Akhtab jadi Rasulullah namanya Sofia. Nah, bapaknya lagi ngobrol sama pamannya belum ikut rapat tapi minta laporan. Hua, apakah dia itu dia? Dia nanya gitu. Ya, hua, ya dia itu dia. Maksudnya bahasa Sandi lah. Fama mau kifuna, terus sikap itu gimana? Kalau ada wahma apa ya musuhan, selama masih ada. Gitu. Selama kita masih ada musuh gitu. Ya dari sini hak sudah terbukti, tapi sikap terpenuhi dari awal. Bahkan di sebelumnya saya sampaikan juga di beberapa bulan yang lalu ada tim tim investigasi yang nggak tahan kemudian memverifikasi langsung ke Rasulullah, bikin beberapa pertanyaan untuk memastikan dia nabi atau bukan. Tapi begitu pasti dia nabi, sikap mereka tetap musuhan. Di surat Al-Baqarah itu yang asal menuju surat Al-Baqarah 9798 itu akan lihat lagi nanti. Jadi memang kebetulan kita perlu tahu ada karakter manusia. Kalau sudah hasad, itu kehilangan objektivitas, kehilangan keadilan, kehilangan kejujuran. Maka sebelum jauh-jauh kita berpikir betapa hasadnya Yahudi kepada kita, pastikan sama mukmin sama ahlu sunnah itu jangan hasad lah, jangan hasad. Apalagi kalau sudah saling mencaci umat Islam, kalau sudah saling koneksi gangguan. Iya, ini orang kampung ya. Iya. Tapi nanti saya rekam dan nanti saya posting. Jadi begini. Kan ya, ini kita harus stop polarisasi. Mungkin virus corona ini mempercepat krisis, ibarat apa yang namanya ibarat rally lah gitu ya, rally balapan. Kita tertiga gitu. Di atas itu oyak-oyakan terus tabrakan pada terpelanting. Ini kesempatan kita zigzag sebetulnya karena krisis multidimensional, terutama dimensi ekonomi kemudian dimensi politik. Ya perang itu sedang terjadi. Karena nggak tahu apakah gosip itu benar atau tidak, tapi kayaknya ada perang. Nah itu kesempatan umat Islam untuk berada di posisi depan. Tapi syaratnya umat Islam harus berhenti tahasud. Kalau Asy'ariyah sama Salafiyah masih ribut terus sudah gak kelar-kelar gitu ya. Gak akan pernah bersatu. Karena yang membuat umat Islam pecah itu dulu Asy'ariyah sama Salafiyah ribut. Yang membuat Turki runtuh itu karena Saudi bikin mazhab kontra. Nah sekarang seperti inilah. Maka dari itu jamaah sekalian, kita ambil hikmah dari suasana ini. Yang leading sudah lama sekali. Jadi posisi kita sekarang alhamdulillah ada shortcut gitu. Tapi yang dilakukan pertama kali, yuk skala prioritas masalah kita mulai kita cari apa persatuan ukhuwah Islamnya dalam bentuk struktur. Semoga ini menginspirasi. Ya kita ketinggalan itu 5 abad, setengah abad sendiri 50 tahun untuk ngejar itu susah secara apapun. Tapi kalau mereka pada tujuan kesempatan. Ini hasad pada diri umat Islam harus dihilangkan dulu, jangan jauh-jauh bicara hasadnya Yahudi kepada umat Islam. Sementara sesama Muslim beda mazhabnya nggak toleran. Ini penting ya, hasadan yang dihabisin itu membuat kebenaran itu percuma dijelaskan. Tutup orang semua bicara ini sekali semua budak kan percuma. Nah jangan lupa mari kita buka telinga, double daripada mulut yang bicara. Nah, ketika Allah mengatakan fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri, ya memang itu sebetulnya para sahabat itu menahan diri banget loh. Orang-orang sekualitas Umar, sekualitas Hamzah itu sampai di Madinah sudah ingin perang. Perang Ansor itu sebelum hijrah aja sudah ingin menyerang Quraisy. Ketika bayat Aqabah 2, tetapi selalu Allah bilang jangan dulu. Artinya apa? Islam itu ngajari kita cerdas. Cerdas itu salah satunya terukur, profesional. Artinya tindakan itu buah analisa. Ya, setelah menganalisa sesuatu yang sifatnya
kejadian yang diinvestigasi benar. Kalau umat Islam makanannya gosip, terus nggak pernah diverifikasi, nggak pernah dianalisa, modal cuma emosi doang, nggak punya ukuran kompetensi, nggak bisa mengukur tantangan, ya berantakan terus-terusan. Sampai umat Islam dengan marah-marah berpidato punya masa depan baik nggak ada artinya, karena emosi nggak cukup, semangat nggak cukup, marah nggak cukup, kompetensi itu penting untuk dibangun. Nah, kompetensi terlemah pada diri kita itu kan persatuan. Jadi maka dari itu saya ingetin lewat tafsir ini bahwa kurangilah hal-hal yang sifatnya memenjarakan ukhuwah Islamnya. Ini penting ya. Kalau enggak, ini percuma aja. Alhamdulillah Allah sudah cipta kondisi ya, walaupun menyakitkan, biaya mahal. Dunia kan akan runtuh ya. Nanti pasti masalah ekonomi. Ekonomi biasanya kalau ekonomi baru sampai tingkat depresi itu akan ada perang. Depresi di depan mata karena begitu ekonomi itu mengalami stagnasi, terus inflasi susulan, itu pasti depresi. Nggak ada ceritanya kok depresi nggak menimbulkan perang. Nah ini umat Islam harusnya standby gitu, prepare the worst. Jadi harus kita siapkan. Mungkin ini seleksi untuk jadi makmumnya Imam Mahdi. Semoga minimal kita nggak kena virus itu juga gitu. Tapi ingat, umat Islam harus cerdas. Kalau masih cuma ngumpulin orang banyak terus lomba pidato itu nggak ada sedikit lah. Kita lanjutkan. Jadi hasad dan min indi anfusihim ini yang menghalangi kebaikan. Umat Islam juga akan nir kebaikan kalau kita tidak mampu menghilangkan hasad. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim, mata hasadat ummati illa saqadat fi ainillah. Tidak sekali-kali umatku itu tasabat, saling mencaci, saling merendahkan, saling menegasi, kecuali harga umat Islam langsung jatuh di mata Allah. Jadi cemen di mata Allah nggak kompeten, di mata Allah pecundang. Jadi kira-kira yang perlu kita hentikan sekarang ini fenomena di masjid-masjid yang saya isi, ya sudah kalau cuma beda mazhab santai aja, soalnya jenggot Imam Hambali wajib, Imam Syafi'i sunnah, itu udah tahu lah, nggak usah diperuncing lagi. Nah, kemudian Allah mengatakan wasfatu hati-hati Allah diambil. Ini mana nanti keputusan Allah belakangan banget baru diizinkan, belakangan banget. Dan itu Allah mengajari kita untuk bersikap itu proporsional, gradual, ukur, bahwa proses membangun umat Islam itu nggak mudah. Jadi kalau Rasulullah mengkonstruksi umat Islam dengan cara yang tidak mudah, ya tentunya kalau kita ingin merekonstruksi caranya juga tidak mudah. Kita harus belajar sirah banyak. Dan memang betul Islam luar biasa sekali diciptakan atau dibangun oleh Rasulullah. Ingat ya, ayat atau hadis tanpa pendekatan sirah kita akan banyak melakukan kesalahan. Karena sirah itu menjawab bukan hanya apa, tapi kapan, bagaimana, siapa, itu banyak sekali. Nah kemudian Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tetapi Allah menciptakan langit dan bumi itu kan 6 hari. Padahal kalau mau kun fayakun nggak butuh time frame, bisa. Tetapi Allah ingin mengajarkan bahwa salah satu karakter alam ini sunnatullah yang kita pelajari terus-menerus, bahwa semua itu ada prosesnya. Nah, dari situlah maka ini semoga menginspirasi siapapun ya. Saya juga banyak menyampaikan di tempat lain bahwa umat Islam itu kalau bertindak itu tidak hanya cukup akidah. Akidah itu mungkin menenangkan hati, membuat kita passion, membuat kita punya hero. Syariat membuat kita menjadi syah, dapat pahala baik gitu. Tapi juga butuh iptek, karena iptek itu penting. Makanya bangun masjid niatnya dibangun di atas niat yang baik, ketakwaan, bahan-bahannya halal itu syariat. Tapi kalau iptek nggak dipakai, tiba-tiba mau masjid 3 lantai tapi fondasinya untuk 1 lantai, ya hancur, percuma aja gitu. Itulah kira-kira, makanya ayat iptek itu lebih dari 1.300. Kalau ayat hukum ahkam itu cuma 200 ayat. Bayangin kalau kita cuma putar di 200 ayat, mengabaikan yang 1.300 ayat. Artinya porsi iptek itu banyak, karena memang
banyak objek dan harus detail. Nah, untuk sementara Allah mengatakan fa'aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Sebelum merespon dengan kekerasan itu diizinkan, maka kesempatan kita melakukan pembinaan-pembinaan, persiapan, dan akidah Islam skala prioritasnya diturunkan sedikit, emosinya dipending, tetapi bukan ditinggalkan, bukan diparsialkan. Nah, untuk sementara tegakkanlah sholat, berikan zakat, dan apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri dan kebaikan dalam apapun, maka akan ada pahalanya. Jadi bukan berarti parsial, udah kita doa aja, nggak usah perang, lah ngapain itu sulap aku mau perang gitu. Islam udah damai aja gitu mah. Rahmatil alamin nggak begitu juga, karena rahmatil alamin nggak mungkin kalau kita nggak kaya, kalau kita nggak perkasa, kalau kita nggak jagoan. Kalau rahmatil alamin dalam keadaan miskin itu minta-minta. Kalau rahmatil alamin dalam keadaan kita kalah itu ngibah-ngibah. Jadi percuma saja. Tetap saja rahmatil alamin itu seharusnya ayat superior, bukan ayat inferior. Karena memberikan, menjaga, melindungi supaya kasih sayang Allah konkret kan gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, ya ini kajian kita 2 ayat ya, surat Al-Baqarah ayat 109 dan 110 menjelaskan ya, saya ulangi, saya review sedikit. Nah, informasi dari Allah dan pasti bukan bohong. Ahlul kitab itu banyak yang ingin membuat kita murtad. Tentunya dengan cara, dengan wasilah, dengan uslub dari zaman ke zaman berbeda. Tergantung suasana dan kondisi subjektif, tapi itu pasti. Nah, kemudian pada saat ayat ini turun, Rasulullah suruh memaafkan dan melupakan karena realistis aja. Belum mungkin Islam menanggung risiko konflik internal Madinah ketika Islam belum established, belum sustainable istilahnya. Nah, itu mengajari kita untuk bersikap terukur, proporsional, dan terstruktur, karena nggak ada yang langgar. Begitu Rasul bilang begitu, ya nggak ada yang langgar. Itu nggak boleh main hakim sendiri, berantem di jalanan, malu kita nggak boleh. Nah, itu kemudian lupakan, maafkan, tapi sahabat yang jauh diambil artinya itu template. Makanya kalau orang bilang Piagam Madinah itu sudah final, belum. Orang kalau baca sejarah, kalau nggak jelas itu menganggap Piagam Madinah itu final. Enggak, Piagam Madinah itu hanya kepake 5 tahun. Begitu Yahudi udah gak ada di Madinah, Piagam Madinah kelar, gak ada lagi. Begitu Rasulullah sudah menaklukkan Jazirah Arab, gak ada lagi Piagam Madinah dalam teks awal itu gak ada lagi. Itu hanya di foundingnya aja. Ya, begitu Rasulullah sudah menaklukkan Jazirah Arab, posisi Yahudi ataupun Nasrani itu ahlu zimmah, rubah. Bukan lagi orang yang bagian di bawah sebuah konstitusi ya, gitu. Bahkan nanti menjelang wafat Rasulullah sebaiknya jangan ada 2 agama di Jazirah, dan baru bisa nanti pada zaman Umar bin Khattab. Baik gitu ya. Di umat Islam itu cerdas, jenius, superior gitu. Jangan sekali-kali Islam dipahami dengan cara-cara yang tidak cerdas, karena Rasulullah itu cerdas. Demikian, sebelum ditutup, kali ada yang mau bertanya? Ahlul kitab. Ahli kitab itu nama untuk agama yang kitab samawinya masih ada namanya. Kondisi objektif waktu itu Yahudi dan Nasrani kebetulan memang Allah atur satu rumpun keturunan dari Nabi Ibrahim, agama-agama Timur Tengah dan agama-agama yang ras itu Semit. Itu nama ini hanya untuk mempersuasi gitu, bukan untuk mengambil sikap. Kalau sikap itu mau agama apapun, kalau nggak boleh kita musuhi gitu. Nah, kondisi objektif waktu itu sama sekarang sama aja, artinya nggak ada perbedaan. Ahli kitab pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan hari ini itu sama, nggak ada perbedaan, karena ahli kitab itu terminologi dari umat Islam. Kalau seluruh Yahudi dan Nasrani, nggak semua Yahudi jahat, nggak semua Nasrani jahat gitu, karena sebelum Islam datang, Nasrani ya ada yang bertauhid, ada yang enggak. Terus begitu Rasulullah datang, yang beriman dengan Rasulullah ya itu tetap beriman jadi baik gitu. Nah,
kebetulan ketika Rasulullah diutus, itu Injil memang sudah nggak ada eksistensinya. Karena sejak tahun 325, sejak Kristen itu dimonopoli oleh Romawi yang paganis, maka kitab-kitab Injil yang nggak sesuai dengan paganis kan ditolak. Jadi sidang konsili di Nicea itu mengatakan yang berhak boleh dijadikan Injil dari 5.000 diseleksi menjadi sekitar 45, direject 41, tinggal 4 kan gitu. Dan Nabi Isa itu disepakati jadi Tuhan kan hasil voting, bahkan voting direkayasa. Jadi pada saat 325 Kristen sudah kehilangan eksistensi agamanya, Nabi Muhammad diutus abad ke-6 kan, abad ke-7 bahkan. Maka otomatis Kristen waktu itu sama hari ini sama aja. Dan dengan demikian sekarang itu ada kita semua orang yang beragama Kristen, semua orang yang beragama Yahudi itu namanya ahlul kitab. Jadi dulu untuk persuasi aja sebetulnya itu tidak terlalu terlalu diakhirkan, tidak terlalu menonjol. Lebih kepada pola komunikasi, pola persuasi, pola dialektika gitu. Jadi ahlul kitab hari ini dengan waktu itu sama. Ya kecuali yang memang penganut tauhid ya. Tentunya pengaruh tauhid pasti begitu mendengar Islam masuk Islam, kira-kira gitu. Kasih. Ya, Islam pada tataran nilai dengan Islam pada tataran fakta dan sejarah itu tentunya terjadi banyak pergeseran ya. Artinya kadang matching, kadang mismatching, kadang agak matching, agak terlalu nggak matching. Itu sudah ada sejarahnya, bahkan Rasulullah sudah bikin nubuat ya, nubuat berita-berita ke depan. Nah, sejarah itu buat kita pelajaran. Artinya kesalahan orang dulu tidak boleh menjustifikasi kesalahan kita hari ini. Istilahnya lahan maka sabat walakum ma kasabtum walatus aluna amakan ya amalun. Apa yang mereka lakukan ya buat mereka. Yang kamu lakukan buat kamu nggak akan ditanya apa yang mereka lakukan. Tetapi kebaikan jadi teladan, tapi kesalahan jangan jadi justifikasi. Dulu aja juga boleh berantem, musuh kita nggak berantem, enggak. Artinya kita akan tahu jawab sendiri. Ketika kita baca sejarah, kita juga sedang membuat sejarah. Itu satu hal penting ya, supaya kita tidak menjustifikasi ketidaknyamanan dengan sejarah. Nah, yang kedua adalah bahwa kita sudah belajar sejarah dari kenapa, kapan mereka jatuh, kapan mereka bangkit, gitu kan? Jadi ada buku-buku banyak ditulis ya tentang sebab-sebab runtuhnya sistem Islam, itu banyak kajian-kajian supaya kita tidak mengulanginya. Terus sebab-sebab kebangkitan siapa gitu. Tapi satu hal penting tentang hukum sejarah yang nggak bisa ditawar gitu, bahwa sejarah itu entah mana yang duluan, dimulai oleh lahirnya tokoh atau menghasilkan tokoh besar. Sejarah itu gitu. Jadi Arab itu berubah karena faktor Nabi Muhammad. Selebihnya apa yang Rasulullah bawa dan kerjakan. Juga waktu terjadi kebaikan-kebaikan di masa Abbasiyah atau masa Bani Umayyah juga pasti ada faktor tokoh. Nah, keruntuhan hari ini kalau kita pakai nubuat Nabi itu kan keruntuhan akhir zaman ya, global. Ya pasti kita nunggu tokoh yang global yang representatif. Yaitu kita sudah punya tesis dari Imam Mahdi, semua ustadz sudah ngomong masalah kayak gitu. Nah masalahnya juga memang tokoh sebesar ini di suasana serumit ini pasti nggak lahir dari demokrasi, pasti tidak lahir dengan cara normal. Nah, mungkin karena kita semua tahu lahir dengan cara yang kita lihat ya dalam sejarah nanti Imam Mahdi dari konflik besar. Nah, tokoh inilah yang punya pesona global. Kalau kita mengharapkan perubahan secara dramatis secara lokal, udah nggak mungkin. Karena apa? Sekarang semua itu serba global. Nah, tapi masalahnya kemudian adalah bagaimana kita tidak ikut bertanggung jawab terhadap peruntuhan umat. Itu yang paling penting. Artinya kita menjadi solusi, bukan jadi problem umat ini. Kedua, kita siap-siap jadi makmum Mahdi sekarang ini. Karena skalanya juga global, nggak mungkin kan sebuah negara bangkit tanpa kekuatan jaringan negara-negara lain. Nah sekarang ini solusinya kayak gitu. Jadi kalau proporsi kita hari ini apa? Kita harus part of the solution, bukan part of the problem.
Itu aja yang penting Mas. Sekarang kalau kita bikin konsep, kita ambil kompetensi untuk berpikir aplikatif ya. Bagaimana caranya? Tapi ya kurangi perpecahan, minimal kita mengurangi masalah. Kira-kira gitu ya Mas ya. Ya. Sebetulnya sejak Perang Dunia Kedua selesai, semua institusi legal, mau institusi ekonomi, mau politik, itu jebakan Batman semua, gitu loh. Jadi Oki itu sudah jadi bahan guyonan, dibully dari dulu. Itu hanya perkenalan presiden baru sama reunian sama presiden lama aja. Dia nggak pernah konkret sebagai sebuah kekuatan. Bahkan ekonomi aja sampai sekarang Oki tidak bisa membuat apa ya namanya independent market based on the Islamic Brotherhood, itu nggak pernah ada, nggak pernah berhasil. Saya pernah terlibat ya, walaupun kecil gitu, berusaha menciptakan pasar Oki, nggak pernah berhasil. 57 negara itu susah sekali untuk sekedar jadikan jaringan ekspor impor. Jadi Oki itu udah jangan diharapin lah, kecuali ada perubahan signifikan. Karena semua anggota Oki itu kan anggota PBB sekaligus. PBB kita semua tahu, PBB itu kan penjajahan gaya baru. Karena anggotanya memang 193 negara, tapi yang punya kekuatan kan cuma Dewan Keamanan 15 negara. 15 negara itu pun yang 10 digonta-ganti. Yang punya hak veto 5 itu anti-Islam semua. Inggris, Prancis, Amerika, Rusia, dan Cina. Jadi sebetulnya kita itu berada pada penjajahan yang kita tidak sadari. Secara ekonomi semua kredit utang. Kapital Islam itu terlalu informal. Dia diamputasi atas, diamputasi bawah, diamputasi. Bahkan dari salah satu kesepakatan Kapital Islam nomor 10 itu, sesama negara tidak boleh saling mencampur tangani urusan dakwah. Jadi ego sektoral Kapital Islam itu dahsyat sekali. Jadi saya pernah studi masalah itu karena teman saya kerja di situ. Jadi memang sangat tidak mungkin mengharapkan dari dua institusi resmi ini, karena memang keinginan untuk bersatu itu terlalu lemah dibanding dengan keinginan kekuatan luar untuk membiarkan umat Islam tetap rapuh. Haji, diskusi tentang haji yang tidak sesuai target itu udah lama sekali. Karena sebetulnya haji itu targetnya bukan ibadah makhluknya, justru ya syahdu mana fi'alahum. Kalau untuk ibadah mah di mananya sama Allah kena ya, tapi haji itu Allah ingin agar umat Islam melahirkan manfaat-manfaat konkret yang bisa dilihat gitu. Jadi tempatnya konferensi, tempatnya sosialisasi, tempatnya mobilisasi, tempatnya macam-macam. Tapi sejak Saudi generasi ketiga itu di bawah Inggris, di bawah Amerika, itu memang jangan ngarepin bahwa haji itu efektif, nggak ada. Jadi hanya ritual murni, padahal Allah ingin, bahkan ekonomi pasar itu harusnya haji. Soalnya bahwa itu nggak ada, kalau haji itu benar bahwa itu nggak ada. Ya itulah WTC itu sebenarnya nggak perlu ada kalau haji itu efektif gitu, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa haji itu untuk ekonomi. Nah dalam hal ini, ya kita hanya menyesali aja, karena sejak perang salib berhenti 1917, Al-Quds jatuh ke tangan Inggris, Palestina, terus langsung beberapa bulan berikutnya November perjanjian Balfour tanda tangani Rothschild dengan Balfour Inggris ya, bahwa Palestina akan jadi negara Yahudi. Terus Yahudi menciptakan perang baru setelah Liberation 2008. Amerika tadi nggak tertarik untuk perang, tapi dipaksa karena pelabuhan itu dibom kan. Nah, itu akhirnya Amerika diraksasa dulu sampai sekarang nggak ada yang ngalahin. Cina boleh hebat dari satu sisi, tapi nggak dari sisi lain. Nah, artinya sejak itu pindah dari hegemoni Yahudi di Inggris ke Amerika, gedung PBB di Amerika, World Bank di Amerika, IMF di Amerika, ya akhirnya Amerika penguasa. Nah setelah itu siapa yang duduk sama Amerika pasti impoten, termasuk Saudi Arabia. Maka haji nggak bakal bisa dikelola dengan benar, kecuali memang negara
negara yang menguasai Haramain ini betul-betul ideologis gitu, bukan sekedar Islam kultural. Nah, dengan demikian istilahnya semua udah salah urus. Makanya nanti insya Allah kembalinya kepemimpinan Imam Mahdi dimulai dari Ka'bah, dimulai dari kegiatan haji. Insya Allah seperti itu, kita optimis saja. Walaupun saya penasaran sih kayak apa Dajjal, tapi nggak ingin ketemu gitu kan kira-kira. Nah, di suasana seperti ini kan Zulkifli Muhammad Ali, Rahmat Baikuni, Ihsan Tanjung, itu kan kayak udah di depan mata banget masa-masa Mahdi kan. Tetapi kalkulasi hari ininya ini yang penting kan gitu. Karena hari ini sangat menentukan kepada besok. Jadi kita berusaha aja masing-masing kita ciptakan kultur silaturahim, menyambungkan silaturahim. Stop kultur memutuskan silaturahim atas nama apapun. Nah, kira-kira gitu. Wallah. Baik. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sabbihi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna ma a'lanna ma asrarna ma anta a'lamu minna li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa 'afa'at al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabat fil amri wa 'azimah 'ala rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzuka min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta alamul ghuyub. Allahumma adfa'na al-bala wa wa ta'un. Allahumma adfa'na al-bala wa wa ta'un wa afina ya rabbal alamin. Allahumma ya aziz ya jabbar ya karim ya sattar harim hadhihi wujuha jami'an linnar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma'qul wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.